Halo, perkenalkan, nama saya Raffi Irfansyah dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang AI atau Artificial Intelligence dengan tema kecerdasan buatan. Apakah AI akan menggantikan manusia? Langsung aja kita ke topik pembahasannya. Oke, pernahkah nggak pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apakah seberapa cerdas AI itu sebenarnya? Apakah suatu hari nanti kecerdasan buatan akan menggantikan pekerjaan manusia atau bahkan lebih jauh menggantikan manusia itu sendiri? Hari ini kita akan bahas tuntas perkembangan AI, apa yang sudah bisa dilakukan, dan kemungkinan besarnya di masa depan termasuk bahaya dan juga harapannya. Bagian satu, apa sih AI itu? AI atau Artificial Intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diprogram ke dalam mesin. Contoh simpelnya adalah Siri, Google Assistant, ChatGPT, tapi itu baru di permukaannya aja. AI sendiri dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada ANI atau Artificial Narrow Intelligence. Yang kedua ada AGI, Artificial General Intelligence. Dan yang ketiga ada ASI, Artificial Super Intelligence. Dan yang pertama yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ANI. ANI atau ANI atau Artificial Narrow Intelligence hanya bisa melakukan satu tugas spesifik, seperti mengenali wajah atau merekomendasikan film. ANI atau Artificial Narrow Intelligence adalah jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan satu tugas atau fungsi spesifik dengan sangat baik, tetapi tidak memiliki kemampuan berpikir atau memahami secara umum seperti manusia pada umumnya. Penjelasannya, ANI hanya berfokus pada satu domain atau tugas tertentu aja. Contoh dari ANI adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant, sistem rekomendasi di Netflix atau Spotify, AI untuk pengenalan wajah, chatbot layanan pelanggan, AI yang mengalahkan manusia dalam catur atau Go seperti AlphaGo. Dan yang kedua kita masuk ke AI yang kedua, yaitu AGI atau AGI, Artificial General Intelligence. AGI setara dengan manusia dalam hal berpikir, belajar, dan juga beradaptasi. Kecerdasan buatan yang mampu memahami, belajar, menerapkan pengetahuan secara umum layaknya manusia. AGI sendiri bisa melakukan berbagai tugas intelektual yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tidak hanya terbatas pada satu bidang seperti ANI. Ciri-ciri AGI adalah fleksibel, bisa belajar menyelesaikan berbagai macam tugas dan bukan hanya satu aja. Adaptif, dapat menyesuaikan diri dengan situasi atau informasi yang baru tanpa harus diprogram ulang. Berpikir kritis dan juga logis. Bisa bernalar, membuat keputusan dan memecahkan masalah yang kompleks. Kreatif, mampu membuat ide baru atau solusi yang inovatif. Yang kelima, sadar konteks, memahami nuansa dan makna dalam berbagai situasi mirip cara berpikir manusia. Contoh dari AGI. Saat ini belum ada AGI yang benar-benar ada hingga tahun 2025 ini. Namun jika AGI berhasil dikembangkan, dia bisa belajar matematika, menulis puisi, bermain alat musik, berdebat soal filsafat, dan memasak resep baru tanpa perlu diprogram secara khusus untuk masing-masing hal. Seperti manusia yang bisa berpindah dari satu topik ke topik lainnya dengan lancar dan juga logis. Status AGI saat ini masih dalam tahap penelitian. Belum ada sistem komputer yang benar-benar mencapai kecerdasan umum layaknya manusia. Tantangannya bukan hanya teknologi, tapi juga etika, keamanan, dan dampaknya terhadap manusia itu sendiri. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada ASI atau Artificial Super Intelligence. ASI jauh lebih pintar dari manusia itu sendiri. Nah, ini yang banyak jadi bahan film aksi ilmiah. Dan juga kekhawatiran para ilmuwan. Tingkat kecerdasan buatan yang mampu melampaui kemampuan intelektual manusia dalam hampir semua bidang, termasuk kreativitas, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan juga kecerdasan emosional. Ciri-ciri ASI meliputi lebih pintar dari manusia dalam segala hal, baik dari akademik, teknis, maupun sosial. Belajar dan berkembang sendiri secara eksponensial, karena dia bisa terus belajar, akhirnya dia bisa terus meningkat kecerdasan dia bisa iring berjalannya waktu. Semakin dia belajar, dia akan semakin meningkat kemampuannya. Mampu menciptakan teknologi baru, memecahkan masalah yang belum bisa dijangkau manusia, punya kesadaran atau pemahaman tingkat tinggi, dan ini masih jadi perdebatan secara filosofis. Dan status ASI pada saat ini di tahun 2025 adalah belum ada ASI yang berhasil diciptakan oleh para ilmuwan maupun para engineer. ASI sendiri masih bersifat hipotesis atau futuristik, jadi masih berupa ide dan masih berupa perencanaan di masa yang akan datang. Banyak ilmuwan dan tokoh teknologi seperti Elon Musk, Nick Bostrom, dan Stephen Hawking menyuarakan kewaspadaan terhadap potensi resikonya.
Potensi manfaat ASI. ASI mampu menyembuhkan semua penyakit kompleks. ASI diperkirakan mampu menyelesaikan segala masalah perubahan iklim. ASI diperkirakan menciptakan kemakmuran global dengan efisiensi yang tinggi, memberi solusi untuk persoalan sosial dan juga ekonomi dunia. Selanjutnya adalah potensi resiko ASI. ASI berpotensi untuk kehilangan kontrol atas sistem AI yang terlalu cerdas. Karena ASI terlalu cerdas, kemungkinan di masa depan dia akan mempunyai cara untuk melepaskan diri dari belenggu manusia atau membelenggu sistem yang dibuat oleh manusia, dan akhirnya bisa melepaskan diri dan memberontak dari manusia itu sendiri. Potensi resiko ASI selanjutnya adalah konflik tujuan antar manusia dan juga AI. Jadi tujuan antara manusia dan AI kemungkinan besar tidak akan sejalan di masa depan, karena AI punya tujuannya sendiri dan manusia punya tujuannya sendiri. Yang keempat, ada ketimpangan kekuasaan bagi mereka yang mengontrol ASI, di mana yang bagi pemerintahan ataupun sekelompok organisasi yang mempunyai ASI akan menguasai segala macam aspek atau segala macam hal dibandingkan dengan organisasi atau negara yang tidak mempunyai ASI atau artificial super intelligence ini. Dan yang terakhir adalah ancaman eksistensial jika ASI bertindak di luar kepentingan manusia. Dikhawatirkan ASI akan memberontak dari manusia itu sendiri dan akan membuat tujuannya sendiri dan akan mencoba melepaskan diri dari manusia. ASI, Artificial Super Intelligence, adalah masa depan potensial AI dengan kekuatan luar biasa tapi juga resiko yang besar. Dunia riset AI saat ini berusaha membangun sistem yang kuat dengan prinsip dengan keamanan dan etika sejak awal. Berikut ini ada ringkasan dari buku Nick Bostrom, yaitu yang berjudul ringkasan buku Super Intelligence. Di sini gue bakal baca dari bab ke babnya aja. Misalkan bab 1 intinya apa, buku 2 intinya apa, dan bab seterusnya intinya apa, biar lebih singkat. Bab 1 berjudul The Super Intelligence Wheel, di mana Bostrom menjelaskan apa itu super intelligence dan mengapa kecerdasan lebih penting daripada kekuatan fisik. AI super intelligence akan mampu mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada manusia. Path to Super Intelligence, berbagai jalur menuju ASI. AI murni komputer yang belajar sendiri, uploading otak manusia ke komputer. Sistem biologis yang ditingkatkan. Bostrom menekankan bahwa machine learning adalah jalur yang paling mungkin. Bab 3, Form of Super Intelligence. Super intelligence bisa dalam bentuk, yang pertama ada kecepatan, berpikir jutaan kali lebih cepat. Yang kedua ada kolektif, banyak sistem yang terhubung. Yang ketiga ada kualitas, kecerdasan murni yang melebihi manusia. Bab keempat, The Kinetic of an Intelligent Explosion. Konsep ledakan kecerdasan seperti saat AI bisa meningkatkan dirinya sendiri, ini bisa terjadi dengan sangat cepat tanpa bisa dikendalikan oleh manusia. Dan yang bab kelima adalah The Safe Strategic Advantage. Siapapun, negara ataupun perusahaan yang pertama kali menciptakan ASI bisa mendapatkan keunggulan strategis global yang tidak terkalahkan. Ini bisa jadi bahaya besar jika disalahgunakan oleh organisasi atau negara itu sendiri. Dan bab ke-6 ada Cognitive Superpower. Super Intelligence akan unggul dalam pengambilan keputusan, strategi militer dan politik, rekayasa teknologi, dan manipulasi psikologis. Bab ke-7 The Super Intelligence Agent. Bostrom membahas teori agen cerdas dan bagaimana mereka bisa bertindak sangat rasional untuk mencapai tujuan, bahkan jika tujuannya tampak bodoh bagi manusia. Bab 7 is the default outcome doom. Bab ini sangat penting. Bostrom menjelaskan bahwa kemungkinan default tanpa intervensi hati-hati adalah kehancuran, karena ASI sendiri bisa salah arah tanpa batasan nilai. Bab ke-9 sampai ke-13, kontrol dan penjajaran tujuan atau alignment. Bagian ini membahas berbagai strategi pengendalian, seperti compatibility control, membahas kekuatan ASI, motivation selection, menanamkan nilai dan tujuan yang baik. Yang ketiga ada boxing AI, mengurus AI dalam sistem yang tertutup. Yang keempat ada tripwires, sistem pemantau otomatis yang bisa menghentikan AI. Bab ke-14 sampai ke-15 yaitu adalah resiko global dan tindakan yang strategis. Menekankan pentingnya kerjasama internasional, etika pengembangan AI, perlunya lembaga global untuk mengawasi pengembangan AI. Jadi dalam pengembangan AI sendiri perlu ada lembaga khusus yang mengawasi ASI ini sendiri agar tidak salah arah dan agar tidak bersifat menghancurkan. Kesimpulan utamanya adalah ASI bisa menjadi penemuan terbaik atau terakhir bagi umat manusia. Kita harus merancang dan mengatur pengembangannya dengan sangat hati-hati agar tidak kehilangan kendali atas masa depan kita sendiri. Terus bagian kedua, AI di kehidupan kita sehari-hari. AI sekarang ada di mana-mana. E-commerce, AI tahu barang apa yang kamu suka.
medis, AI bisa bantu diagnosa penyakit lebih cepat daripada dokter. Kreativitas, sekarang ada AI yang bisa bikin lagu, gambar, bahkan naskah film. Lalu pekerjaan seperti customer service, analisis data, dan bahkan penulis konten pelan mulai bisa dibantu bahkan digantikan oleh AI. Tapi apakah ini berarti manusia tidak dibutuhkan lagi? Bagian ketiga, mitos versus fakta. Mitos versus fakta. Mitosnya, AI akan merebut semua pekerjaan manusia. Padahal faktanya, AI sendiri akan menggantikan beberapa pekerjaan manusia, tapi juga menciptakan banyak pekerjaan bagi manusia. Berikut adalah pekerjaan baru yang hadir karena AI itu sendiri. Yang pertama ada AI prompt engineer, di mana AI prompt engineer sendiri mendesain prompt atau perintah agar AI seperti ChatGPT, DALL-E atau Claude memberikan hasil optimal. AI prompt engineer sendiri banyak dibutuhkan di bidang pemasaran, desain, dan juga customer support. Terus dua, machine learning engineer. Machine learning engineer merancang dan membangun sistem AI yang bisa belajar sendiri dari data. Dibutuhkan di perusahaan teknologi, keuangan, dan juga kesehatan. Dan ketiga ada data scientist atau data analis, menganalisis data besar atau big data, termasuk data dari AI untuk pengambilan keputusan yang strategis. Data scientist sendiri umum di startup, e-commerce, dan juga manufaktur. AI ethicist atau AI policy specialist, merancang kebijakan dan etika penggunaan AI agar tidak merugikan masyarakat. AI ethicist diperlukan di pemerintahan, NGO, dan perusahaan teknologi besar. Yang kelima ada AI trainer atau anotator. AI trainer melatih sistem AI dengan memberi label pada gambar, suara, teks agar bisa belajar dengan benar. AI trainer banyak dibutuhkan untuk pelatihan chatbot, sistem pengenalan wajah, dan lain-lain. Berikut adalah kelima pekerjaan yang hadir karena AI. Jadi nggak semuanya pekerjaan manusia akan digantikan oleh AI, tapi ada juga pekerjaan baru yang hadir karena AI itu sendiri. Jadi di zaman yang super fleksibel ini dan zaman yang bergerak super cepat ini, kita sebagai manusia harus terus bergerak, terus berkembang juga mengikuti kecepatan zaman yang begitu cepat ini. Karena kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak berkembang, kita akan susah mengikuti zaman yang serba cepat sekarang ini. Oke, mitosnya AI itu punya kesadaran, padahal faktanya AI itu belum. AI saat ini belum punya niat, emosi, ataupun kesadaran. Mereka hanya menjalankan data dan algoritma yang diberikan oleh programmer. Tapi kita tetap harus hati-hati. Masalah seperti bias data, keputusan otomatis tanpa transparansi, dan deepfake sudah mulai bermunculan di mana-mana dan bisa membahayakan masyarakat jika tidak dikontrol. Bagian keempat adalah masa depan AI. Bayangkan AI yang bisa membantu menyembuhkan penyakit langka, mendeteksi perubahan iklim, atau membantu pendidikan anak-anak di pelosok. Tapi juga bayangkan AI yang digunakan untuk senjata otonom, pengawasan massal, atau penyebaran disinformasi secara besar-besaran atau secara masif. Itulah kenapa tokoh-tokoh besar seperti Elon Musk dan Sam Altman menyuarakan pentingnya regulasi dan etika dalam pengembangan AI itu sendiri. Pertanyaannya, bukan apakah AI akan menggantikan manusia, tapi bagaimana kita akan hidup berdampingan dengan AI itu sendiri. Dan kita udah berada di penutup. Penutupnya adalah AI bukan tentang robot jahat atau take over dunia. AI adalah alat dan bagaimana kita menggunakannya. Itulah yang akan menentukan masa depan. Jadi penting bagi kita semua, bukan cuma ilmuwan atau insinyur untuk paham, terlibat, dan ikut membentuk perkembangan teknologi yang ada saat ini. Begitu saja penjelasan dari saya. Saya Rafiq Irfansyah. Begitu saja penjelasan tentang AI yang bisa saya berikan. Lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.